Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar analisis kompleksitas algoritma kami dengan judul analisis algoritma iteratif dan rekursif dalam perkalian matriks untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi kinerja koki di suatu restoran. Perkenalkan, nama saya Liskel Syaukani dengan NIM 103012300036. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Anwar dengan NIM 1030 12300 467. Baik, di sini ada deskripsi studi kasus masalah yang kami angkat, yaitu restoran dengan beberapa koki yang menghadapi masalah dalam mengelola jumlah masakan yang dapat dihasilkan dalam rentang waktu tertentu karena perbedaan keahlian dan waktu memasak tiap koki. Masalah ini dimodelkan menggunakan matriks untuk menghitung jumlah masakan yang dapat dibuat oleh setiap koki dalam waktu tertentu. Kemudian tujuan yang kami harapkan dalam tugas algoritma ini adalah yang pertama adalah membandingkan algoritma iteratif dan rekursif dalam menyelesaikan perkalian matriks, kemudian menilai efektivitas dan efisiensi kedua algoritma berdasarkan kecepatan komputasi dan kompleksitas algoritma, dan menganalisis kinerja kedua algoritma pada ukuran input kecil maupun input besar. Yang kami harapkan adalah mendapatkan algoritma yang lebih optimal untuk masalah ini, dan memahami implementasi konsep analisis kompleksitas algoritma yang telah kami pelajari selama 1 semester ini, dan juga mengklasifikasikan kompleksitas kedua algoritma yang dipakai. Di sini kami menggunakan dua algoritma. Algoritma pertama adalah algoritma iteratif, yaitu proses perulangan terhadap sekelompok instruksi yang memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah mudah dipahami dan debugging, kemudian dapat melakukan state loop, proses lebih singkat, dan jarang terjadi overflow. Namun memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah tidak dapat menggunakan batasan berupa fungsi, dan perulangan dengan batasan yang luas akan menyulitkan dalam pembuatan program perulangan itu sendiri. Dan eh, algoritma kedua yang kami gunakan adalah algoritma rekursif, yaitu eh, algoritma yang memanggil dirinya sendiri, yang bisa berarti proses berulang yang tidak bisa diketahui kapan akan berakhir, yang memiliki kelebihan sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas, dan dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Dan kelemahannya yaitu tidak bisa melakukan state loop, trace error sulit, memerlukan step yang lebih besar, dan proses agak berbelit-belit. Kemudian selanjutnya akan didemokan algoritma kedua tersebut dengan eh, teman saya Muhammad Fikri Anwar. Baik, kita akan melihat algoritma yang kelompok kami buat. Di sini terdapat dua algoritma, yaitu yang pertama hitung iteratif. Di sini hitung iteratif merupakan algoritma iteratif kita dengan parameter kemampuan koki yang berisikan eh, baris, yaitu koki, dan bahan sebagai kolomnya. Selanjutnya ada resep masakan, di mana barisnya adalah bahan, dan untuk eh, kolomnya itu adalah resep masakannya sendiri. Itu artinya untuk kemampuan koki sendiri itu berarti eh, barisnya berarti jumlah koki yang ada, kemudian kolomnya itu berarti eh, proses pengelolaan berapa bahan yang bisa dikelola oleh koki tersebut. Untuk resep makanan itu ada barisnya merupakan bahan-bahannya, yaitu jumlah bahan-bahan yang diperlukan resep masakannya. Kemudian untuk kolomnya itu adalah resep masakan sendiri, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengelola masakan tersebut. Nanti semua kalkulasinya akan masukin ke matriks baru, yaitu matriks hasil. Lalu di sini terdapat variabel untuk koki, resep, dan bahan. Untuk algoritma ini kita menggunakan algoritma n kali n, sehingga ini semua sama sama ukuran inputnya, yaitu ukuran input n. Untuk hitung iteratif, di sini terdapat tiga nested for loop. Yang pertama untuk looping untuk koki, untuk mencari baris di kokinya. Yang kedua adalah J, yaitu untuk mencari baris di resepnya.
Dan yang selanjutnya adalah K, yaitu mencari untuk bahannya. Di sini kita mencari hasilnya dengan menambahkan dari kemampuan koki I dan K, yaitu baris koki dan kolom bahannya dikali dengan resep masakan KJ, yaitu baris bahannya dengan baris resepnya. Nanti itu di kedua nilai dari kemampuan koki dan resep masakan itu akan dikali, kemudian ditambahkan ke dalam hasilnya. Cara untuk perkalian matriks yaitu eh, baris dikali kolom, sehingga di sini K akan diulangi sebanyak bahan kali dan semuanya akan ditambahkan ke hasil IJ-nya ini. Berarti ke baris baris ke IJ. Selanjutnya adalah proses rekursifnya. Di sini memiliki parameter yang sama. Perbedaannya itu kita memasukin IJK-nya di dalam parameternya dengan nilai awalnya nol. Di sini base case dari rekursifnya adalah if I lebih besar sama dengan koki, maka itu prosedurnya akan kembali. Selanjutnya, if J lebih besar daripada bahan, maka itu kita akan memanggil prosedurnya kembali dengan I yang merepresentasikan jumlah koki itu ditambah dengan satu. Kemudian kita return. Kalau tidak, maka kita lanjut masuk if K lebih dari sama dengan resep. Jika iya, maka kita akan manggil prosedurnya kembali dengan J ditambah satu, yaitu yang merepresentasikan eh, resepnya, jumlah jumlah resepnya. Kita return jika tidak jika K tidak lebih dari sama dengan resep, maka kita akan melakukan eh, perhitungannya, yaitu hasil IJ ditambah dengan kemampuan koki IK dikali dengan resep masakan KJ. Jika sudah perhitungannya, maka kita panggil prosedurnya kembali untuk melakukan looping, di mana di sini K ditambah satu, bahannya ditambah, yaitu untuk resepnya ditambah satu. Maaf ralat, yang J itu untuk yang merepresentasikan untuk bahan. Nah, kita langsung aja mencoba di sini untuk ngeprint matriksnya. Di sini adalah eh, contoh codingannya. Di sini kita hard code untuk datasetnya. Kemampuan cooking-nya ada ini. Ini merupakan matriks 3 kali 3. Kita pertama coba dengan yang iteratif. Jadi yang ini saya komen dulu. Karena kita iteratif sama rekursifnya digabung dalam satu algoritma ini. Nah, sehingga di sini terdapat keterangannya di mana untuk baris pertama itu koki satu dapat membuat 10 porsi resep satu, 10 porsi resep 2 dan 13 porsi resep 3. Sama halnya dengan koki 2 yang bisa membuat 19 resep satu, 14 resep 2 dan 19 resep 3. Sementara koki 3 membuat 9 porsi resep satu, 7 resep 2 dan 7 resep 3. Di sini execution time-nya itu 0,097. Selanjutnya kita akan mencoba dengan rekursif. Kita, kita coba. Nah, hasilnya sama dengan execution time-nya itu 0,073. Kita akan coba dengan dataset yang lain sehingga di sini dapat beberapa dataset. Selanjutnya kita akan coba dengan 4 kali 4. Kita akan coba dengan iteratifnya.
Di sini kita akan mendapatkan hasilnya itu hasil dengan execution time-nya itu 0,62. Kita akan coba dengan recursive sekarang. Nah, execution time-nya itu hampir sama, yaitu 0,065. Kita coba dengan dataset yang lain. Kita langsung ke dataset ini, 7 kali 7. Kita coba dengan yang iteratif duluan. Kita dapat hasilnya dengan execution time 0,102. Selanjutnya dengan rekursif, execution time-nya adalah 0,104. Baik, mari kita lihat eh, grafik dari running time-nya, dari running time algoritma iteratif dan algoritma rekursif ini. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya. Eh, di sini grafik untuk yang biru merupakan iteratif dan yang merah adalah rekursif. Di sini agak kekat itu. Di sini kita bisa lihat kita menghitung average time-nya untuk 2 kali 2 itu adalah 0,01 dan untuk yang rekursif adalah sama 0,01. Di sini kita bisa lihat ini dua-duanya itu sama. Selanjutnya adalah 3 kali 3 di mana iteratif memiliki average time-nya itu 0,01 dan untuk rekursif itu 0,02. Selanjutnya adalah 4 kali 4 yaitu untuk iteratif 0,02 dan yang rekursif 0,06. 5 kali 3 itu 0,03 dengan rekursifnya adalah 0,06. 6 kali 6 adalah 0,05 dan 0,12. Selanjutnya adalah 7 kali 7. Yang terakhir berat ini memiliki eh, average execution time-nya yaitu 0,08 dan 0, dengan rekursif adalah 0,18. Nah, selanjutnya kita akan analisis kompleksitasnya. Untuk algoritma iteratif sendiri itu ordo matrix n kali n yang diproses dengan nested loop. Itu maka kompleksitasnya itu akan bergantung pada ukuran matriks. Untuk kasus kita itu kita menggunakan n kali n di mana ukurannya semuanya sama dan karena terdapat 3 nested for loop, maka kompleksitasnya adalah big O of n pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk algoritma rekursif itu kompleksitasnya itu sama seperti iteratif yang bergantung pada ukuran input yang tapi karena rekursif tidak memakai for loop ini eh, inputannya tuh mungkin berbeda-beda, maka itu untuk rekursif kompleksitasnya termasuk big O yang bersifat polinomial. Dengan kompleksitasnya itu big O of koki dikali resep dikali bahan. Tapi untuk kasus kita, ukuran input kita pakai n kali n sehingga semuanya sama yaitu n, sehingga kompleksitasnya adalah big O of n pangkat 3. Baik, selanjutnya untuk analisis grafik. Di sini bisa terlihat dalam grafik ini, walaupun kompleksitas kedua algoritma sama, yaitu tadi adalah big N N pangkat 3, pertumbuhan waktu algoritma iteratif yang ditandai oleh warna biru ini cenderung naik secara lebih stabil dibandingkan dengan algoritma rekursif yang berwarna merah ini.
eh, yang mulai naik 2 kali lipat pada matriks yang berordo 6 kali 6. Dari sini ke sini naik 2 kali lipat. Kemudian pertumbuhan waktu yang lebih curam pada algoritma rekursif menunjukkan adanya efek overhead, yaitu biaya tambahan yang berupa waktu eksekusi dan memori tambahan yang terjadi saat program menggunakan cara rekursif. Jika ordo matriks diperbesar lagi, misalnya 8 kali 8 atau sampai 10 kali 10, maka algoritma rekursif mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan perhitungan perkalian matriks. Berbeda halnya dengan algoritma iteratif, yang pertumbuhan waktu lebih stabil dikarenakan perkalian matriks dilakukan secara langsung dalam satu fungsi tanpa perlu memanggil fungsi lainnya ataupun fungsi itu sendiri berulang kali yang akan menyebabkan overhead seperti pada algoritma rekursif. Maka kesimpulan yang dapat kami ambil dalam tugas besar kami kali ini adalah algoritma iteratif memiliki waktu eksekusi yang lebih stabil dibandingkan algoritma rekursif. Kemudian algoritma rekursif cenderung memakan waktu lebih banyak dan memori pada input besar karena overhead tambahan dari pemanggilan fungsi yang berulang. Dan kompleksitas waktu yang keduanya sama dalam kedua algoritma ini yaitu big O n pangkat 3. Dan walaupun kompleksitas suatu kedua algoritma sama, namun algoritma iteratif lebih cocok digunakan pada studi kasus masalah perkalian matriks kali ini karena kecepatan dan stabilitasnya dibandingkan algoritma rekursif. Mungkin cukup sekian video presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.